Musyawarah antar desa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berisi laporan pertanggungjawaban kegiatan Bumdesma Plandaan Lestari. Kali ini musyawarah antar desa Bumdesma Plandaan Lestari dilaksanakan di Pendopo, Kecamatan Plandaan. Di dalam acara ini dihadiri oleh semua kepala desa se-Kecamatan Plandaan, keterwakilan BPD se-Kecamatan Plandaan, dan keterwakilan kelompok simpan pinjam serta tenaga pendamping profesional Kecamatan Plandaan. Adapun sambutan berasal dari Bapak Suparno, Sarjana Hukum selaku Camat Plandaan, yang mengapresiasi atas kinerja Bumdesma Plandaan Lestari yang telah melahirkan PT Bumi Plandaan Lestari yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Di sisi lain, Bapak Suwito selaku Ketua Dewan Penasehat Bumdesma Plandaan Lestari juga menyampaikan program kerja Bumdesma Plandaan Lestari yang salah satunya menyelamatkan aset KUD Sri Lestari, Kecamatan Plandaan yang terbengkalai. Tidak kalah pentingnya, kali ini Nasruddin selaku Direktur Bumdesma Plandaan Lestari memaparkan laporan keuangan dan program kerja Bumdesma Plandaan Lestari. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Plandaan, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat beserta Bapak Ibu Penasehat, yang kami hormati Bapak Ibu BPD, tokoh masyarakat, teman-teman dari kelembagaan maupun teman-teman dari koordinator desa. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat setidaknya pada pagi ini kita bisa melaksanakan MAD PJ atau Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban tahun anggaran 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan beberapa materi. Namun sebelumnya kami sampaikan, materi ini sebenarnya sudah kami bahas melalui 2 kali tahapan. Yang pertama pada rapat kelembagaan yang ada di kantor Bumdesma. Yang kedua sudah kita sampaikan juga materinya di pra-MAD persis 1 minggu yang lalu. Materi sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya jauh-jauh hari, dengan harapan materi itu bisa dipelajari Bapak Ibu di rumah ataupun bisa dibaca oleh minimal lingkup di tingkat desa. Itu harapan saya, ketika ada masukan ataupun ada saran dan lain-lain, itu kita bisa laksanakan. Namun sampai saat ini kami juga menunggu terkait dengan itu dan tidak ada masukan. Artinya materi itu sudah bisa kita bahas dan kita sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan, benar yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Penasehat bahwa memang kita ini sudah berubah. Mulai dari orientasi juga sudah berubah, regulasi juga sudah jelas, pertanggungjawaban juga sudah jelas. Berikut juga dengan sistem-sistem yang ada sekarang ini semuanya sudah berubah. Semisal terkait dengan regulasi. Regulasi, kalau dulu biasanya kita itu kalau MAD suka-suka kita, pokoknya kita MAD kita buat desain seperti ini, kita bisa di Karangrejo, bisa di, karena kita mencari payung hukum, belum punya payung hukum. Setelah expand PM itu kita itu tidak punya payung hukum. Terus terang kita diombang-ambingkan oleh baik dari LSM atau dari manapun, surat, telepon itu datang ke kita terkait dengan payung hukum itu. Namun sejatinya kita sendiri terkait dengan payung hukum, kita ini sudah berusaha. Kita juga ada demo sampai ke Jakarta, ke Jogja, istilahnya kan seperti itu, terkait dengan payung hukum ini. Dan alhamdulillah Kabupaten Jombang memang
ketidakberanian untuk membuat regulasi baik Perbup maupun Perda dikarenakan memang regulasinya nggak ada dari pusat. Namun ada memang dari beberapa kabupaten yang mau mempergunakan itu Perbup, misalnya itu ada Perbup, ada apa berani, kayak seperti itu. Tapi sampai sekarang akhirnya turun di PP 11 itu Dana Cipta Kerja turun, selanjutnya di pasal 67 itu berbunyi bahwa UPK ex-PNPM wajib bertransformasi menjadi Bumdesma. Secara tegas itu disampaikan seperti itu. Akhirnya kita di situ. Itu secara regulasi. Secara administrasi, setelah adanya regulasi itu tentunya didukung dengan administrasi. Kita administrasinya juga menggunakan sistem aplikasi online. Jadi kita tidak banyak menyimpan berkas kayak tahun-tahun lalu. Jadi online ketika kita membutuhkan dimanapun kita berada dan siapapun baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten itu bisa mengakses secara langsung terkait dengan sistem kita, terkait dengan pelaporan kita. Jadi sistem kita itu alhamdulillah Jawa Timur, lagi-lagi Jawa Timur dijadikan pilot project untuk sistem itu, dan di bulan-bulan kemarin sudah dilaunchingkan di Yogyakarta. Di situ ada namanya IAI, ada Ikatan Akuntan Indonesia itu yang mempunyai yang memutuskan standarisasi akuntansi pelaporan, dan kemarin sudah direkomendasikan bahwa pelaporan kita ini yang melakukan pemeriksaan itu adalah IAPI, jadi Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi di situ kita nanti pemeriksaannya melalui situ. Seperti itu. Belum lagi kita juga kerjasama dengan OJK. Jadi OJK ini lebih parah lagi, yang katanya 4 bulan permintaan data 4 bulan, ternyata baru 2 minggu 1 bulan sudah kita diuber-uber. Tapi alhamdulillah dengan sistem itu kerja kita semakin sistematis. Jadi hari ini meskipun ini juga sudah di tempat kita juga seperti dulu sebelum sistem juga seperti itu. Semisal hari ini permintaan data per hari ini kita bisa melayani, ya, per saat ini, per hari ini itu kita siap dan bisa melayani seperti itu. Karena di masing-masing personil kita juga semuanya pegang sistem, mulai dari kami sendiri, saya sendiri sampai pada kasir, sampai tim verifikasi, semuanya mempunyai pegang sistem dan mempunyai password sendiri-sendiri, mempunyai tupoksi sendiri-sendiri, seperti itu. Bahkan sampai BP pun juga mempunyai password sendiri untuk membuka sistem itu. Namanya sistemnya itu CDBM, Sistem Dana Bergulir Masyarakat. Kalau di OJK lain lagi sistemnya kita pakai sistem namanya core system. Core system ini langsung dari OJK yang membuat pelaporan, membuat sistem seperti itu. Bapak Ibu, kami laporkan bahwa untuk tahun ini aset dari Bumdesma Pelandaan Lestari itu mencapai 6.050.997.513 rupiah. Kalau dilihat memang didengar gitu luar biasa gitu. Pertanyaannya duwe kantor kayak kewadah gitu. Uang posisinya di masyarakat Bapak Ibu. Jadi kita tidak pegang uang ada sih idle fund, tetapi juga posisinya ada di bank, ada di rekening. Kebetulan kita bekerjasama dengan Bank BBR, Bank Jatim tadi, seperti itu. Nah, jadi mohon maaf kami sampaikan tadi agak ada informasi bank itu juga mendadak tadi pagi saya dibel, kalau nggih monggo siap teman-teman. Karena juga nggak enak juga ketika beliaunya tidak minta untuk sosialisasi. Tetapi kami banyak merasakan, ini saya bukan promo gitu, tapi saya menyampaikan apa yang saya rasakan saat ini. Kami kenapa bertahan tidak bisa pindah ke lain hati dari BBR Bank Jatim. Kami memang dari dulu mulai dari Bank BRI juga pernah, dari Bank Jatim sendiri juga pernah. Akhirnya kami di sini bekerjasama dengan BBR. Itu karena kami mempunyai kesepakatan seperti itu. Kalau di bank ada bank lain kami harus antri seperti nasabah reguler, belanja umum, kami nggak bisa, kami harusnya minta pelayanan prima seperti itu.
dan hanya BBR Bank Jatim yang mampu itu, semisal antar jemput angsuran seperti itu. Jadi beliaunya itu kita minta jam apapun diantar, minta berapapun diantar gitu. Dan kami alhamdulillah sering makan gratis karena setiap ulang tahun saya dapat engkung. Itu bukan guyonan, itu serius seperti itu. Juga kalau hanya sebutir sih apa, tapi jadi bukan itu maksud saya, tetapi dari pelayanan itu kami yang butuhkan. Kami tidak mungkin akan membawa uang dari bank sampai ke Bumdesma, membawa ratusan juta. Itu kan sangat beresiko, apalagi kita ini juga ada jadi sorotan. Misal hari ini kita perguruan kemana gitu kan semuanya tahu. Jadi kami bermitra dengan Bank BBR Jatim itu karena ada kesepakatan itu. Itu yang kami utamakan, bukan karena yang lain. Tetapi kami minta sewaktu-waktu datang, berapapun datang seperti. Jadi kita tidak minimal untuk keluar dari kantor terkait dengan membawa uang, memperkecil resiko seperti itu. Terkait dengan aset sejumlah itu, ini aset keseluruhan Bapak Ibu ya. Ternyata di antaranya ada yang 500 juta untuk OJK, untuk PT seperti itu. Dan selebihnya juga ada di masyarakat, ada di tunggaan, ada di rekening seperti itu. Untuk pendapatan kita, jadi pendapatan kita dalam 1 tahun, pendapatan itu pendapatan kotor Bapak Ibu ya, kami dalam tahun ini mendapatkan pendapatan sejumlah 816.253. Wadah Bapak Ibu ya, ketinggalan. Tapi itu juga masih kotor seperti itu. Setelah dikurangi operasional dan lain-lain, maka untuk surplus kita bersih pada tahun ini 548.805.637 rupiah. Itu pendapatan bersih kita seperti itu. Nah, untuk pendapatan bersih kita itu alokasinya diantaranya seperti ini. Ada bonus, ada dana sosial, ada penambahan modal, ada tanam saham ke Bum Desa Bersama. Dana sosial untuk tahun ini sebenarnya memang kami belum bisa, mohon maaf untuk Bapak Ibu Kepala Desa, belum bisa menambahkan dikarenakan kami pada tahun ini memang ada penurunan surplus, penurunan pendapatan. Jadi kami akui untuk tahun ini kami ada pengurangan, ada penurunan terkait dengan surplus atau pendapatan. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, banyak kelompok yang tidak mengakses lagi. Justru kelompok-kelompok yang bagus itu tidak masuk. Pun Pak Nas kelompok betul tambah malih niki pun betul pati butuh yang alhamdulillah, artinya mereka kan meningkat gitu loh. Alhamdulillah untuk beliau gitu. Tapi secara kita dengan perubahan prinsip tadi, prinsip yang orientasinya tadi itu juga sudah gitu. Terus lagi ada memang kelompok yang tidak kita naikkan, pinjamannya atau memang tidak minta naik. Pun panas di pun cekap yang tadi itu terusan naik itu. Terus lagi memang kita tidak naikkan karena kita tahu karakternya, kita tahu rapotnya, akhirnya tidak, ini harus dieksekusi, harus istilahnya apa, harus diberikan punishment, harus dikurangi seperti itu. Itu merupakan kehati-hatian kita. Kita harus benar-benar sangat hati-hati terkait memberikan kredit kepada nasabah. Tentunya kita juga harus memperhatikan pertimbangan rapot itu. Akhirnya berimbas juga kepada pendapatan kita. Ini sebuah resiko ketika kita hati-hati, akhirnya imbasnya kan seperti itu. Terus lagi banyaknya persaingan.
seperti itu. Persaingan lembaga keuangan sekarang ini, dan mereka lebih nekat daripada kita, gitu loh. Lebih nekat, pokoknya kamu bisa maca Pancasila, wes jaluk bior, seperti itu. Terus habis gitu, tapi kalau nagih itu juga seperti itu, sampai malam, pokoknya hari ini kudu oleh. Karena saya sempat dapat informasi dari yang bersangkutan, Pak, aku nek gak dino iki gak senyaur iki, saya tidak mendapatkan bayaran. Itu disampaikan oleh kolektornya, gitu. Nah, apakah kita berlaku seperti itu? Kan tidak mungkin. Kita berawal dari pemberdayaan, akhirnya sampai seperti itu kan nanti bayar kejemire kan seperti itu. Saya kan juga kasihan juga dengan bapak-bapak desa, kita kejem-kejem seperti itu. Terus lagi itu diantaranya akhirnya kita harus tidak harus untuk mengembangkan dari segi SPP maupun UP saja. Kita harus ada inovasi, ada pengembangan, ada unit-unit usaha yang harus kita lakukan. Tentunya prinsip dari kita tetap mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi. Semisal kita memang punya tujuan, kita setiap kali melihat di area sini itu kan banyak embrio gitu kan, embrio ekonomi kecil. Jadi kita sampaikan, kita itu bermimpi saumpama kini ada sebuah kegiatan unit-unit usaha ekonomi kecil. Ini kan tentunya juga akan menambahkan meningkatkan perekonomian yang sudah ada di situ. Belum lagi akan menampung dari yang luar. Terus diinovasi lagi mungkin di dalamnya nanti setiap hari apa ada agenda apa untuk ada putaran di situ, ada putaran ekonomi di situ. Itu sebuah mimpi bagi kita. Tetap kita berbasisnya pada peningkatan ekonomi masyarakat, tidak melulu pada memberikan pinjaman pokoknya aku oleh sauran oleh keuntungan. Tidak seperti itu. Masih kita berprinsip seperti itu. Kita ada inovasi lagi terkait dengan pinjaman hajatan. Insya Allah ini sudah jalan dan alhamdulillah ini banyak. Saya tuh ikut terharu ketika orang-orang bawa ke kita itu ke kantor gitu kan, waktu baliknya itu bawa remu-remuan recek itu, bawa remuan, alhamdulillah bapak nih sakit ngeten seperti itu. Jadi karena mentut guyon bapak nyun sewu. Tetapi ada beberapa seperti itu, tapi kita tidak berharap. Tapi kita bisa membantu dengan orang-orang dengan wajah yang senang gitu sudah alhamdulillah gitu loh. Nah tentunya kami itu juga tetap ada pertimbangan dari Bapak Ibu Kepala Desa, dan tidak semuanya juga kita ACC. Ada beberapa yang kita tidak ACC karena masukan dari masyarakat maupun dari Bapak Ibu Kepala Desa. Pak Nas iku ya mau Pak Nas iku gini. Ya, mohon maaf kan saya kan terima, oke. Ketika ada warning seperti itu kami sudah tidak berani melangkah. Wes, right. Dan terjadi setelahnya baru untuk sampean Pak Nas seperti itu. Nah, ini alhamdulillah ini sebuah masukan bagi kita. Informasi seperti ini memang kami butuhkan. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan rencana ataupun realisasi yang kita laksanakan, ini yang perlu juga kami laporkan bahwa kami itu membuat perencanaan itu kita buat serial mungkin, mendekati serial mungkin, harus real seperti itu. Jadi kita selalu belajar dari tahun kemarin. Semisal tahun kemarin kita membeli ATK kok jek luwih duwite, maka tahun ini harus kita press lagi. Kita beli ini kita press lagi. Sampai akhirnya ini harus mendekati kesempurnaan seperti itu. Ini kalau dulu kita membuat arah perencanaan operasional itu lebihnya sampai 30% masa-masa program karena itu antisipasi, tapi kita akan lebih ke real. Pada tahun ini kita penggunaan operasional yang kita gunakan itu lagi-lagi juga dengan sistem apa nih? Sistem yang kita ketika memang perlu digunakan, kalau tidak juga tidak. Ya, kinerja seperti itu. Jadi untuk operasional kita tahun ini
sejumlah 336 juta yang kita rencanakan itu kita menyerap 290 juta seperti itu. Jadi ada sisa sejumlah hampir 40 juta itu ya tetap posisinya ada di rekening, tidak kita gunakan karena operasional ini sistemnya kami kerja dulu baru bisa eksekusi. Begitu juga dengan honor kita, honor teman-teman yang lain atau kegiatan yang lain, kita kerja dulu baru kita bisa ambil, bukan dari surplus kemarin yang kita pakai sekarang ini, tidak. Jadi kita kerja baru. Nah, untuk bisa menentukan itu kami membuat cash flow. Cash flow itu perencanaan kita dalam 1 tahun. Semisal bulan Januari saya perguruan itu berapa kelompok, Februari berapa kelompok, kita naikkan berapa atau kita kurangi atau kita dapatkan surplus berapa, itu setiap bulan sudah kita bisa antisipasi dan itu sudah kita baca. Nah, dari situ kami akan menggunakan operasional juga menyesuaikan dengan pendapatan kita setiap bulannya. Kita tidak berani ketika bulan ini kita butuh sekian padahal pendapatan kita tidak cukup untuk kebutuhan operasional. Tidak seperti itu. Itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan atau untuk eksekusi kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap kita menggunakan sistem kinerja itu. Untuk tahun ini kita sistemnya sudah berbeda dengan tahun kemarin setelah ada sistem baru dari Kemendes 136. Kemendes 136 Pak Parlan ya, jadi Pak Jari 136 situ diantaranya terkait dengan sistem pelaporan kita, dan sistem itu akan akhirnya merubah tatanan kita terkait dengan penggunaan operasional. Kalau dulu yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Penasehat itu ada pembagian surplus untuk kegiatan-kegiatan, gitu ya. Jadi kelembagaan pegang rekening sendiri terkait dengan alokasi surplus untuk kegiatan kelembagaan, seperti itu. Tapi sekarang tidak, sekarang kita hanya eksekusinya untuk kegiatan bonus, kegiatan pernyataan modal yang ke desa itu, dan untuk kegiatan dansos. Kalau tahun kemarin itu masih kita ambilkan ke kelembagaan terkait dengan insentif penasehat, tapi tahun ini semuanya input ada di operasional. Nanti jenengan kalau saya buka kaget tuh, operasional kok kompor saya 700 juta, kan betul. Karena kegiatan kelembagaan yang dulu menggunakan anggaran kelembagaan yang disisihkan itu sekarang jadi satu dengan kegiatan kita. Tapi secara hitung-hitungan itu sama dengan tahun kemarin, cuman beda pos saja, satu pintu gitu, satu pintu. Jadi kita hanya pegang rekening operasional, SPP dan WP, hanya 3 itu. Kalau dulu ada rekening kelembagaan seperti itu, tapi sekarang sudah jadi satu. Nah, ini mohon difahami juga terkait dengan itu. Ketika baca nanti kok pakai seperti itu. Dan tahun ini juga kenapa operasional juga tinggi itu kita banyak tuntutan, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang memang harus terbayar di luar dugaan. Kalau dulu tidak ada pajak, sekarang sudah ada pajak. Dan luar biasa juga pajak kita ini, itu. Terus ada lagi terkait dengan IAPI itu lembaga independen untuk yang bisa memberikan penilaian wajar atau tidak wajar, itu kita bayar Bapak Ibu. Di itu ada 20 juta loh. Padahal kita itu, nah, karena dari lembaga IAPI yang independen itu yang menentukan kriteria itu, yang lain tidak bisa. Baik itu dari inspektorat, dari BPK, itu tidak berhak untuk memberikan penilaian itu. Yang berhak memberikan penilaian itu adalah dari IAPI itu. Berbayar Bapak Ibu, itu 20 juta. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Belum lagi pajak gitu.
pajak ini kami dalam proses penawaran, tapi kemarin alhamdulillah sudah mendapat penawaran. Kalau dari provinsi kemarin itu bulan lalu ya, kami ada di Prembis itu di Hayungan itu ada workshop di situ untuk pajaknya itu bagi aset yang di atas pendapatan di atas 4,8 miliar itu pajaknya 22% dari pendapatan. Terus kalau yang di bawah 4,8 miliar dari pendapatannya itu kena separuhnya 11%. Saya hitung kita itu masih bayar pajak sekitar 56 juta. Belum dengar Bapak Ibu loh. Lah iki dowe kaya entek nang jowo kabeh. Bukan tidak taat pajak, tapi kami mencoba untuk tetap mencari apa istilahnya ya. Iki bener agak sih seperti itu. Padahal ini menyampaikan ya berwenang kemarin itu. Akhirnya saya mencoba ngebel langsung ke KP pertama. Saya langsung ngebel di situ. Saya sampaikan terkait dengan usaha gini saya sampaikan, ternyata alhamdulillah di situ kami hanya dapat 5%. 5% dari surplus. Seperti itu. Jadi yes, alhamdulillah sudah malih sekitar kita bayarnya sekitar 5 jutaan dari 50 sampai ke 5 juta. Nah ini kan luar biasa. Jadi kita butuh kepastian itu. Ternyata dari KPP memang menyampaikan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini sekarang memang berpikirnya sudah tidak lagi pada kegiatan-kegiatan yang lama gitu ya, SPP, UIP tidak, tapi seperti disampaikan oleh Bapak pada depan tadi, kita harus melakukan inovasi. Khususnya kami yang di depan mata ini kerjasama dengan desa, dari penjelasan desa yang kami sampaikan tadi akan membuat sebuah kegiatan ekonomi. Kalau saya katakan di situ kegiatan ekonomi, gitu ya, kegiatan ekonomi yang ada di sebelah itu dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Pandaan. Tentunya tidak itu juga dari PT ini. Nah, ini saya sampaikan juga. Akhirnya kita juga harus berinovasi. Inovasi kita harus punya PT. Karena dengan BUMDesma ini kita sudah bisa melakukan apapun. Membuat kegiatan unit itu. Akhirnya kita membuat PT itu, dan di PT itu juga seperti itu. Setelah PT kita ini sudah bisa melakukan apapun. Bahkan sampai deposito bisa. Tetapi kami tidak mulu-mulu, kami berpikir sederhana saja. Yang terpenting menyentuh pada masyarakat bawah. Kenapa kami harus utamakan PT? Yang pertama dasar kita adalah kita memang ada uang, ada idle fund kita, jadi kita bisa mendirikan PT. Yang kedua, persaingan lembaga keuangan yang ada di masyarakat itu luar biasa. Jenengan tahu sendiri Bapak Ibu yang ada di desa itu jamur gitu loh untuk persaingan lembaga keuangan. Yang ketiga memang permintaan masyarakat. Dari dulu memang sudah banyak yang datang itu, Pak bisa nggak untuk perorangan. Saya jawab sebetulnya bisa, tapi belum ada regulasi yang ngatur gitu. Yang terakhir itu memang karena kondisi yang ada di kelompok kita, di masyarakat terkait dengan tanggung renteng, komitmen itu sudah mulai pudar. Jadi kami ke situ. Harus PT ini pertimbangan seperti itu. Dan alhamdulillah kami di antara 7 di Jawa Timur PT itu yang langsung di launching, kami undangan launching ke Koarmada 2. Kami launchingnya di atas kapal perang KRI Makassar. Jadi di sana ada gubernur beserta bupati seluruh kabupaten. Di situ ada, nggak tahu saya pimpinan dari angkatan laut situ. Jadi kami diundang di sana untuk menerima, untuk launching PT itu langsung dari gubernur dan dari OJK. Alhamdulillah Pandaan termasuk luar biasa. Di Jombang ini baru 2, hanya Ngusian sama Pandaan yang kemarin ke sana. Selebihnya masih proses, masih sinau. Banyak teman yang datang ke Pandaan, piye kok mudah sedui PT masih pada sinau seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sama juga yang terakhir ini mungkin terkait dengan tunggaan. Kami memang
aset besar, gitu ya, juga punya surplus pendapatan, tetapi di sisi lain tunggaan kita itu juga luar biasa. Kami belum sempat mentotal semuanya. Kalau saya total mungkin 600 juta itu ada. Itu tunggaan yang ada di kita atau kolektibilitas yang ada di masyarakat itu sejumlah itu. Nah, mungkin dari sini juga ada masukan bagaimana sistem kami untuk bisa mengurai tunggaan itu. Monggo nanti bisa dibicarakan. Tapi yang jelas kami tetap menggunakan jalur desa karena kami berangkatnya dari kelompok-kelompok itu melalui desa, ada rekomendasi dari desa, jadi kami tidak bisa secara sendiri-sendiri untuk, meskipun itu kami lakukan. Saya datang ke kelompok-kelompok yang bermasalah itu kami lakukan sendiri, tapi ketika nanti yang saya rasa ini perlu campur tangan dari pemerintah desa, kami minta difasilitasi oleh pemerintah desa untuk menghadirkan di tingkat di desa, di balai desa, seperti itu. Toh meskipun itu bukan jaminan juga, nek jenenge wong gak wis abot ini tetap abot kan, seperti itu. Nah ini kan bagi kita ini, makanya kadang saya menoleh ke belakang, tapi saya balik lagi, saya fokuskan ke depan lagi yang akan datang. Saya toleh lagi ke belakang. Kalau ke belakang terus saya itu puyeng, Pak, asli puyeng gitu loh. Dan jumlah itu kan bingung, ya Allah, ngurai. Ini tanggung jawab soalnya, gitu loh. Makanya, tapi akhirnya insya Allah dengan banyak inovasi ini, dengan harapan kita tidak fokus hanya di situ saja. Nanti kita juga lebih kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang real seperti itu. Sudah ada di materi itu tunggang-tunggaan yang kami sampaikan per desa, jadi detail per desa, per kasus, jadi situ ada. Jadi per desa ada, kasusnya seperti apa, ini dikategorikan seperti apa, itu kami lengkap. Karena apa? Kami mempunyai surat pernyataan dari masing-masing person bukan kelompok ya, person. Ketika itu agak berat memang saya kasih materai. Kalau biasa-biasa ya agak sama materai, cukup pernyataan seperti itu. Jadi kami mempunyai data itu, makanya kami ada keberanian menyampaikan kalau di sini memang saya kasih keterangan disalahgunakan di kelompok. Sebetulnya ya mau nggak mau kami sampaikan seperti itu karena memang faktanya seperti itu, dan kami mempunyai bukti itu surat pernyataan dari yang bersangkutan dan bermaterai lagi. Ya ini kategori seperti itu. Nah inilah ketakutan kita itu seperti kasus tahun-tahun lalu ketika kita kedatangan tamu yang tidak diundang dengan meminta data seperti ini, langsung Pak. Ini pengalaman saya. Jadi begitu diminta, dicari apa yang kamu sudah lakukan terkait dengan permasalahan, kan pertanyaan seperti itu. Ini Pak saya sudah lakukan. Kan buktinya mana? Bukti saya pernyataan itu sudah dibuka, langsung dipilah-pilah Pak, dipilah. Ini mana yang termasuk ini? Itu serius, saya kan di mata saya sendiri itu. Waktu saya kedatangan. Jadi seperti itu. Dan saya pun juga repot, aduh ya kita amannya kita sudah bekerja, kita sampaikan dan bukti-bukti yang ada terkait dengan kunjungan kita, sistem kita sudah kita lalui semuanya. Kita amannya di situ, tapi gak aman nih Pak. Saya 1 bulan sampai 8 kali diundang. Lagi buatan aman kalau ingat itu trauma betul mana gitu. Makanya saya akan mulai bully, saking ngarep mana saya mulai bully seperti itu. Jadi kami di sini juga bebannya di situ. Kalau hanya proses perguruan, proses apa gitu, saya pikir bukan, teman-teman itu sudah bisa melaksanakan, sudah pekerjaannya gitu. Tapi ketika ada kasus seperti ini, ya ini yang menjadi pemikiran kita. Nah ini ya mohon maaf saya curhat saja pada hari ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan selaku curhat kan. Harapannya nanti ini kami ini yang diberi amanah, harapannya ada support dari bawah juga, support dari desa terkait kegiatan saya seperti itu.
Karena saya berharap juga dari desa itu ada tekanan dari saya juga, spesial Pak Nasamin kudu ini loh, kudu ini, itu akan lebih bagus. Itu emang kudu ini ya. Nah, itulah. Oke Pak, saya tambahi. Kan seperti itu akhirnya win-win solution. Nanti Pak Suratman gitu. Buatan. Berkanji. Nggih. Mungkin sementara itu Bapak Ibu penyampaian dari saya, ada yang perlu dipertanyakan atau perlu ditanggapi atau berkoreksi, monggo dipersilakan. Suparlan, jurnalis TV Desa Jombang mengabarkan.